Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua rumah warga yang berada di kawasan padat penduduk di Kertapati, Palembang hangus terbakar. Tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan. Pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh korban yang sempat melihat pelaku melalui kamera CCTV. Seorang nenek 65 tahun melapor ke polisi setelah menjadi korban penganiayaan. Seorang nenek berusia 65 tahun diduga telah menjadi korban penganiayaan oleh seorang pedagang di Pasar 26 Ilir, Palembang. Belum diketahui apa yang menjadi motif pelaku menganiaya korban. Ditemani anaknya, Nenek Nuryani mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Perempuan 65 tahun itu mengaku telah menjadi korban penganiayaan seorang pedagang di Pasar 26 Ilir berinisial EL. Akibatnya, korban menderita luka memar di sekujur tubuhnya. Kejadian berawal saat korban yang juga berdagang di Pasar 26 Ilir menghindari penertiban Satpol PP dengan bersembunyi di sebuah warung bakso. Namun tiba-tiba terlapor EL melintas dan terjatuh di depan korban. Pelaku yang emosi menuding korban sebagai penyebabnya dan langsung melayangkan pukulan berulang kali. Nenek ini lagi jualan. Jualan itu kejar-kejaran Pol PP. Nah, pas dikejar Pol PP aku nih lapar kan mak. Bakso 5.000 kan. Nah, lagi makan bakso aku duduk. Nah, yang nak bocor nenek tadi memang cari pokal dia kan. Nah, loncat lah dia ke sini lah. Rangkainya kan. Nimpul tukang cabai sebelahnya. Dia nyampak nyala ke nenek ngebuk itu lagi makan bakso. Dia aku yang ngebuknya udah langsung gebuk ngebuk di nenek. Nenek lagi makan bakso siram ke dia. Berapa ngebuk? Dia tuh lah ngebuk. Dewean. Masih muda pokoknya. Masih muda. Di 26. Itu jualan iwak asin cak serik nih ya nenek nih nenek lah tua nih nah diangkut. Di mana kejadiannya tuh? Di 26. Di Pasar 26. Korban terpaksa melaporkan kasus ini ke polisi karena kerap mendapatkan intimidasi dari terlapor. Dede Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi melakukan rekonstruksi tewasnya seorang kepala desa di tangan anak kandungnya di Desa Bangunrejo, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Akibat tidak diberi uang, pelaku menembak korban dengan senjata api rakitan. Dan masih kondisi tersangka marah-marah atau Rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan Kades Bangunrejo Heli Febrianti digelar di halaman Mapolres Oku Timur. 20 adegan rekonstruksi diperankan langsung tersangka GW alias Wira yang tidak lain adalah anak kandung korban. Dalam rekonstruksi ini tersangka sempat menemui korban di rumahnya untuk meminta sejumlah uang. Namun karena korban tidak memberikannya, tersangka emosi, mengambil sepucuk senjata api rakitan dan menembak paha kanan korban hingga bersimbah darah. Meski sempat dirawat di Rumah Sakit Caritas Belitang, namun nyawanya tidak tertolong. Dalam rekonstruksi ini ada 20 adegan yang mana disaksikan oleh para saksi, kemudian pengacara tersangka, dan rekan kita dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam rekonstruksi apa nih? Tujuan dilakukan rekonstruksi pada hari ini adalah untuk menguji keterangan saksi-saksi, kemudian barang bukti dan keterangan tersangka, sehingga akan membuat terang tindak pidana yang terjadi. Barang bukti senjata api rakitan yang digunakan tersangka merupakan milik mendiang ayahnya yang juga pernah menjabat sebagai Kades di Bangunrejo. Ancaman hukuman 20 tahun penjara menanti pelaku. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur.
Dua rumah warga yang berada di kawasan padat penduduk Kertapati Palembang hangus terbakar. Tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan. Diduga api berasal dari konsleting listrik di salah satu rumah. Suara kepanikan warga bercampur dengan suara api dengan cepat menghanguskan dua rumah di kawasan padat penduduk Jalan Nikalandi, Kertapati, Palembang. Warga berupaya melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan alat seadanya. Proses pemadaman sempat terkendala sempitnya akses jalan menuju lokasi kebakaran. Semburan air 4 unit mobil pemadam kebakaran berupaya menjinakkan api. Tetapi api terus membesar menghanguskan dua rumah semi permanen. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah saat warga tengah beristirahat. Diduga konsleting listrik, Pak. Nah, pada saat kejadian itu, dia apa, Pak, itu, Pak? Tidur di bawah gitu. Ruangan depan. Lagi tidur sama keluarga, Pak, ya. Rumah yang ini yang kebakaran di lantai berapa, Pak? 2. Lantai 2, Pak, ya. Posisi lagi di bawah ya, Pak. Iya. Meskipun api berhasil dipadamkan, namun tidak ada satupun barang milik korban yang bisa diselamatkan. Para pemilik rumah hanya bisa menangisi seluruh harta bendanya yang hangus dijilat si jago merah. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Petugas pemadam kebakaran tak hanya bertugas memadamkan api saat kebakaran di Palembang. Petugas damkar diminta bantuan untuk mengevakuasi anak kucing yang terjebak di dalam ruang mesin sepeda motor. Kamis malam, seekor anak kucing milik salah satu warga perumahan Pondok Palem Indah, Kecamatan Alang-Alang, Lebar, Kota Palembang, terjebak di ruang mesin sepeda motor. Entah bagaimana hewan itu bisa masuk ke sana, tetapi hewan kecil menggemaskan itu mengerang ketakutan. Bingung melakukan evakuasi, pemilik kucing lalu menghubungi petugas pemadam kebakaran Pos Alang-Alang Lebar untuk lakukan penyelamatan. Bermodal alat sederhana, tak butuh waktu lama, sekitar 15 menit, kucing tersebut dapat dievakuasi oleh petugas damkar. Adik saya menyadari bahwa kucing itu nyangkut di dalam motor pas malam. Tapi keterangan ibu saya bahwa siangnya kucingnya malah hilang dan memang sudah di dalam motor. Nah, berhubung sudah malam, kebanyakan bengkel tutup, jadi saya berinisiatif untuk menelpon damkar. Alhamdulillah setelah itu pihak damkar datang dan beranggotakan 4 orang. Proses evakuasi memakan waktu ada sekitar 10 menit hingga 15 menit. Itu posisi kucing di mana itu? Kucing nyangkut di belakang ban motor dan masuk di dalam di dekat mesin. Ada anak kucing yang terjebak di bawah dashboard motor. Nah, jadi setelah menerima laporan itu, saya langsung menerjunkan anggota damkar Pos Alang-Alang Lebar untuk segera mengevakuasi dan menindaklanjuti laporan Ibu Musdalifah tersebut. Tak hanya memadamkan api saat kebakaran, petugas damkar memang kerap diandalkan masyarakat untuk melakukan hal sepele seperti ini. Tetapi mungkin warga juga harus lebih selektif untuk meminta bantuan damkar, yang tentu juga banyak memiliki tugas penyelamatan lainnya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Alhamdulillah. Keluar, mission complete. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.